Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lala Ghazali dengan NPM 150 20 262 Fakultas Teknologi Informasi Universitas YRC akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Analisis Kebutuhan Informasi Pemustaka di Perpustakaan Masjid Istiqlal Jakarta. Revolusi perilaku pencarian informasi di era digital. Pergeseran paradigma. Perkembangan teknologi telah mengubah pola pencarian informasi. Pemustaka kini lebih mandiri, self atau self-sufficient dalam mengakses internet. Mengurangi ketergantungan pada pencarian fisik tradisional. Adapun tantangan baru yaitu kemandirian ini memunculkan ekspektasi baru. Pemustaka menjadi tidak hanya butuh akses fisik ke buku, tetapi bimbingan dalam memilih sumber yang otoritatif, moderat, dan terpercaya di tengah banjirnya informasi. Lalu yang kedua, untuk urgensi layanan FM referensi di Masjid Istiqlal. Peran strategis yaitu pusat literasi keagamaan nasional, sumber informasi kredibel dan moderat untuk pembinaan umat. Adapun potensi ketidakselarasan yaitu kebutuhan pemustaka sangat beragam berdasarkan usia, pendidikan, dan tujuan serta kunjungan. Lalu yang selanjutnya ada pun rumusan masalah yaitu bagaimana karakteristik kebutuhan informasi pengguna di perpustakaan Masjid Istiqlal Jakarta. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran komprehensif dari karakteristik kebutuhan informasi pengguna di lokasi tersebut guna meningkatkan relevansi layanan. Selanjutnya, untuk kontribusi dan batasan penelitian. Yang pertama, manfaat yang pertama yaitu teoritis, menambahkan hasanah ilmuwan perpustakaan, khususnya di perpustakaan Masjid Versi terkait manajemen perpustakaan Masjid Istiqlal, maaf, terkait manajemen informasi. Lalu ada praktis, itu masukan strategis untuk mengembangkan koleksi agar tetap tepat sasaran. Lalu praktis pengguna, yaitu mendapatkan layanan dan koleksi yang maksimal sesuai kebutuhan mereka. Adapun batasan penelitian, yaitu studi ini dibatasi secara spesifik pada analisis kebutuhan informasi pengguna di perpustakaan Masjid Istiqlal Jakarta, tidak membahas aspek manajemen lainnya. Lalu selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, kebutuhan informasi didefinisikan sebagai informasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan, penelitian, kepuasan rohaniah, dan pendidikan. Informasi adalah kumpulan data yang memiliki manfaat bagi semua kalangan menurut Basuki dalam Rahmawati tahun 2023. Kemudian perpustakaan masjid bukan sekedar gudang buku, melainkan pusat penyeberangan pengetahuan keislaman dan penguatan literasi agama menurut Sutarno tahun 2025, 2026, 2006. Kemudian ada model aksi, itu ada 6 karakteristik kebutuhan informasi. Sumbernya itu dari Laiki dalam Imade Eri Mulyana tahun 2023. Karakteristik yang pertama itu ada kerumitan, tingkat kesulitan masalah yang dipecahkan, kemudian ada demografis,
latar belakang pengguna, pendidikan maupun usia. Yang ketiga ada kepentingan, tingkat urgensi informasi. Lalu yang keempat ada konteks, yaitu kebutuhan internal versus eksternal situasi khusus. Lalu yang kelima ada kemungkinan dapat diramalkan versus tidak terduga. Dan yang terakhir ada frekuensi, itu kebutuhan berulang atau baru. Yang semuanya ini merujuk kepada kebutuhan informasi. Lalu yang selanjutnya untuk tinjauan penelitian terdahulu ada dari Anjani Firmansyah 2021, lalu ada Safrizal dengan isu promosi dan digitalisasi untuk Anjani dan Firmansyah, lokasi Masjid Agung, Jawa Tengah. Kemudian metodologi penelitian, yang pertama dari jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu yang menggambarkan fenomena secara sistematis. Kemudian tujuannya menyajikan data, kebutuhan informasi secara faktual dan akurat. Untuk output data disajikan dalam bentuk angka, presentase, dan grafik. Dan untuk lokasi yaitu di Masjid Istiqlal, Jalan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat. Kemudian populasi dan teknik sampling. Populasi adalah seluruh pemustaka yang mengakses layanan dan koleksi perpustakaan Masjid Istiqlal selama periode penelitian. Kemudian untuk teknik accidental sampling, yaitu kami menentukan responden berdasarkan kebetulan atau siapa saja yang bersedia. Kemudian untuk sampel subjek, itu pemustaka yang aktif. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data, kuesioner tertutup. Kami melakukan dengan cara responden memilih jawaban yang telah disediakan untuk meminimalkan ambiguitas. Contohnya dengan sangat tidak butuh, butuh, atau sangat butuh. Skala Likert 4 poin digunakan untuk menghindari bias jawaban tengah atau netral. Kemudian yang selanjutnya, uji kualitas data SPSS versi 2022. Yang pertama, uji validitas, yaitu mengukur keabsahan kuesioner menggunakan korelasi per person product moment. Yang kedua ada uji reliabilitas, mengukur konsistensi jawaban menggunakan rumus Cronbach alpha. Yang selanjutnya ada teknik analisis data deskriptif, yaitu kriteria interpretasi skor interval dengan interval sangat tidak butuh, kemudian tidak butuh, butuh, dan sangat butuh. Rentang nilai ini akan menentukan kategori kebutuhan informasi pemustaka berdasarkan rata-rata skor. Adapun alur penelitian yaitu yang pertama ada input pemustaka dengan latar belakang beragam, kemudian proses menganalisis pengguna menggunakan teori Likey 6 karakter, 6 karakteristik, dan juga survei kuantitatif. Kemudian untuk output itu berupa profil kebutuhan informasi, demografis, konteks, frekuensi, dan lainnya. Untuk outcome yaitu pengembangan layanan perpustakaan yang relevan dan berbasis data. Dan cukup sekian dari presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.